Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat TV 10. Kembali kita berjumpa dalam program Bincang Psikologi Anak dari TV 10 bersama saya Carla Ratna. 30 menit ke depan akan menemani Anda di kesempatan kali ini dalam program Bincang Psikologi Anak. Tentu saja menghadirkan psikolog kita, Bunda Tarika. Iya. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana puasa lancar Bun? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar. Kembali kita dipertemukan di sini di Grand Laguna Hotel and Villa. Iya Bun ya, Iya. yang bertempat di Jalan Adi Sucipto 101 Colomadu Karanganyar Bunda. Iya, betul. Kalau beberapa waktu yang lalu kita sudah ngabuburit bareng Ngabuburit ya. bareng, iya. Dengan cuman 70.000 saja Iya. sudah dapat all you can eat. Nah, kali ini kita bakal nginep nih di sini ceritanya. Iya, kita enak nih kayaknya Kak. Bener-bener. Dan juga fasilitasnya yang jelas ya Bun ya. Iya. Ini tuh bintang 3, hotel bintang 3 yang memiliki 30 kamar ya. Iya. Kemudian di setiap kamar itu ada balkoninya. Wah, Enak banget ya. nyaman ya, bisa. Oke. Bisa lihat view-nya, Iya, betul. view kota Solo juga. Betul. Terus tersedia kamar tipe superior, deluxe dan juga family. Iya. Dan istimewanya itu tersedia 3 kolam renang loh di hotel ini. Wah, kayak berasa enak. private ya. Iya, betul. Jadi setiap lantai satu di setiap gedung itu ada 1 kolam renang, itu yang istimewa. Oke, siap. Pokoknya keren deh, bisa Iya. dicoba kalau misalnya Anda berkunjung ke kota Solo. Soalnya deket juga aksesnya dengan bandara, Iya, betul. deket dengan kota Solo juga. Iya, betul gitu. sekali Kak Nana. Baik Bunda, kita mau ngomongin apa ini? Kalau kemarin kita iya. sudah mengajak anak untuk berlatih puasa ya Bun Berlatih ya. puasa ya, Oke. Kak Nana ya. Kalau umumnya ya di usia masih kecil, anak-anak itu cenderungnya kan kalau menjalankan ibadah puasa itu pasti mudah bosan ya Iya, Bun ya. betul. Terus tidak tahan untuk menghentikan rasa lapar selama bulan puasa. Iya, betul. Udah gitu menjaga moodnya. Iya, betul. Aduh susah. Iya, betul Meskipun sekali Kak anak-anak Nana. kan ya kalau Iya. diajak ibadah tuh moodnya naik turun juga. Iya, betul. Nah inilah perlunya peran dari orang tua untuk selalu menjaga mood anak sehingga mereka itu bisa melupakan rasa laparnya. Iya, betul. Dan betul. penantiannya Iya, betul dalam sekali. menantikan saatnya berbuka puasa. Oke. Oke, kalau gitu kita akan ngomongin tentang bagaimana mengisi kegiatan bersama anak selama Ramadan ya Bun. Iya, betul sekali Kak Nana. Sebenarnya apa sih yang harus dilakukan orang tua Bun Oke, baik Kak. selama Iya. bulan Ramadan ini untuk mengisi kegiatan Iya. mereka? Iya, betul. Jadi kayak apa yang harus dilakukan oleh orang tua Kak Nana dan Permisa TV 10. Yang pertama, sebelum ini ya mungkin hari pertama Ramadan, kita buat nih, bisa kita buat kayak jadwal selama 30 hari ke depan. Kita diskusikan kepada anak apa sih yang ingin dilakukan selama bulan Ramadan itu. Mungkin kemudian kalau ada beberapa yang anak ya yang istilahnya di pagi hari sudah sekolah, itu berarti kan sudah setengah hari alhamdulillah terbantu orang Sudah tuanya. terlewati. Tinggal tugas kita yang setengah hari Iya, melanjutkan. setengah hari gitu kan melanjutkan. Mungkin kalau siang kan bisa apa namanya, kalau memang anak capek nih setelah dari sekolah, bisa di waktu untuk tidur kan, tidur siang gitu kan. Nah setelah itu harus apa yang dilakukan itu kan bisa kita harus mendiskusikan kepada anak apa sih yang pingin, kegiatan apa sih yang diinginkan anak gitu. Bisa bisa kita isi nih dengan kayak permainan gitu kan, istilahnya bermain. Anak itu bisa diajak main atau diajak jalan-jalan keluar boleh rumah, juga ya. ngabuburit. Tapi yang Iya. tidak melelahkan tentu saja Iya. ya, karena kan anak-anak ini mudah haus, Iya, mudah betul, lapar. betul. Nanti kalau diajak kegiatan fisik yang terlalu Iya. menguras energi, pasti kan justru Iya, malah nanti betul, padahal disesuaikan. ibadahnya sudah lewat setengah hari ya, tahu-tahu karena diajak bermain terus jadi malah bisa membatalkan nantinya. Itu juga. Kemudian istilahnya yang penting jadi kayak membuat 30 hari ke depan itu dengan anak itu ngapain aja. Sudah di planning sebelumnya Iya, berarti? Iya, jadi kita Oh, diskusikan bisa apa sih yang disukai anak, kan anak masing-masing ada yang suka. Dia pinginnya main Lego atau pingin main puzzle. Oke, berarti itu hari pertama. Kemudian hari selanjutnya apa? Nah, itu juga bisa kita buat nih kegiatan berserta juga sama
mama kalau hari ini berhasil melalui melalui puasa dengan istilahnya walaupun setengah hari atau penuh hari dapat bintang. Nah, seperti itu ditempelkan di kayak kayak papan. Gitu. Oh, Nah, gitu. itu juga Bisa nanti ya? ngumpulin bintangnya gitu. Mama bintangnya kalau sudah terkumpul 10 atau berapa gitu nanti Bisa ditukar jajan misalnya ya? Iya bisa. Boleh ya? Kecil-kecil aja wafer satu gitu juga bisa. Itu juga bisa istilahnya membuat anak itu lebih bersemangat. Nah, seperti itu juga. Kegiatan juga bisa dilakukan apa juga ketika mau berbuka puasa. Melibatkan anak untuk kayak membuat minumannya. Mama kalau memang iris-iris belum bisa ya, bisa juga memasukkan buah-buahnya buat masukkan es aja. Soalnya kan takut membahayakan kalau nanti ikut potong-potong. Iya, betul. Masih kecil ya, bisa juga masukkan buahnya, kita masukkan esnya, masukkan sirupnya juga membuat es buah. Itu kan salah satu juga kesukaan anak menyenangkan juga. ya, mengajak mereka untuk mempersiapkan menu buka puasa mereka gitu. Betul. Dan kan setiap harinya kan kadang menunya ada yang berbeda-beda kan. Jadi kan mungkin ada yang besok selanjutnya ada membuat snack kecil-kecilan, pancake, mama dia ikut yang bantu menuangkan atau masukkan airnya. Nah, itu yang juga penting bisa. dilibatkan terus ya, Bu. Iya, betul, dilibatkan terus. Kemudian bisa juga kayak mengajak tadi ke masjid yang lain untuk ngabuburit. Itu kan juga bisa. Itu sambil menunggu menunggu berbuka puasa juga bisa. Kemudian juga tadi ada permainan, kemudian mengajak memasak ya. Itu juga bisa. Nah, kayak mama anak itu suka sepedaan. Itu juga kita ajak jalan-jalan sepedaan. Boleh juga ya? bisa. Boleh Kakak gitu. Yang penting tidak terlalu menguras energinya. Iya, betul sekali. Apalagi kan dalam hal anak usia dini adalah dia masih berlatih ya. Kemudian kalau memang dia kok sudah mulai lapar gitu, nah kita yang harus perlu memotivasi lagi nih. Berarti sabar dulu. Sabar ya. Iya, Tunggu dulu. ya. Kan sudah tadi sudah hebat, sudah sampai asar, mama sampai asar nih, sudah sampai asar, sudah hebat nih, tinggal nih nunggu maghribnya. Itu. Tapi juga tidak perlu dipaksakan ya, semisal Iya, memang benar-benar dia sudah kepayahan misalnya, boleh ya. Berbuka pun misalnya di asar atau belum sampai di maghribnya juga nggak apa-apa, namanya juga masih melatih kan ya Bun ya. Betul. Intinya adalah membuat anak kegiatan itu menyenangkan bagi anak itu. Jadi kayak bisa membuat keterampilan juga bisa yang bisa dilakukan, kayak minta untuk anak menggunting sambil ibunya nyambi masak. Iya, itu nanti kalau udah silahkan ya nanti ditunjukin diberikan mama. Kesibukan sendiri ya. Iya, itu juga bisa. Jadi kayak istilahnya mengalihkan anak untuk agar tidak terlalu fokus kepada dia sedang lapar gitu kan. Jadi mengalihkan perhatiannya daripada dia kalau mungkin cuman duduk diem, cuman nungguin sambil ngelihatin mamanya masak mungkin ya. Iya, jadi kan cuman fokusnya dia akan ngerasa haus, ngerasa lapar. Jadi kita pinter-pinternya orang tua ini harus mengalihkan, harus kreatif ya. Betul sekali, betul kan. Setiap anak berbeda-beda ya. Mungkin anak yang secara visual itu permainan apa sih yang bisa disiapkan, itu bisa aja dengan mewarnai. Oh, bisa dari mewarnai ya, nggak perlu yang nyari yang ribet-ribet lah ya. Betul. Yang praktis aja deh, mewarnai. Betul. Kemudian anak yang kinestetik, yang dia cenderung senang bergerak, berarti kita harus menyalurkan nih energi yang banyak itu dengan sepedaan juga bisa, atau olahraga main bola sambil nunggu ngabuburit seperti itu. Tapi tetap istirahat siang harus tetap ya, karena kan otomatis ritmenya kan juga mengikuti kita. Malam ditambah ibadah tarawih, mungkin tidurnya juga jadi jamnya berkurang. Belum lagi kalau bangun sahur, otomatis kan juga berkurang juga. Iya, betul sekali. Jadi ya kegiatan yang memang tidak mengurangi waktu tidurnya, tapi juga bisa mengalihkan rasa laparnya. Betul sekali. Tugas kita sebagai orang tua. Iya, tapi itu banyak ini ya Bun ya. Maksudnya kita bisa mengadaptasi dari banyak tayangan di YouTube gitu bisa ya untuk kreativitasnya. Benar juga bisa kan mengajak anak juga melihat tontonan yang selama Ramadan, kan tontonannya menarik-menarik tuh. Oh iya, ada tayangan-tayangan edukasi seputar Ramadan. Itu bisa juga ya. Jadi nggak harus selalu berkegiatan. Misalnya kan mungkin pulang sekolah udah capek. Kemudian setelah bangun tidur mungkin dia juga ngerasa lemes. Itu cukup bisa nonton tayangan itu aja sudah cukup. Sambil kita yang penting satu adalah mendampingi. Oh iya, tetap. Itu jadi menjelaskan kan kadang kalau anak kita
kita lepaskan begitu saja kan tidak tahu nih pemahamannya seperti Bener apa. sih, Itu. iya. Ya memang dia akan cenderung lebih tenang, tapi kan dia pemahamannya ini loh ya, takutnya kan jadi apa namanya, pemahamannya dia jadi berbeda dengan yang harusnya ini edukasi untuk edukasi karena dia tidak ada pendampingan Iya, jadi betul berbeda. sekali. Iya, betul. Oke, jadi selain berkegiatan bisa juga dia untuk melihat, diajak menonton tayangan-tayangan yang mengedukasi. Iya, betul Oke. sekali. Ini Oke. juga banyak manfaatnya ya. Iya, betul sekali. Atau Kak mungkin Nana. juga misalnya diajak ngaji juga boleh ya Bun ya? Boleh sekali Kak Nana. Sebenarnya kayak ada juga murojaah. Murojaah itu kayak kita nyemak lagi hafalannya dia sampai mana. Nah, itu kayaknya juga lebih iya, ini ya. kadang juga kan dari sekolah itu kan ustadznya atau ustadzahnya itu ada istilahnya apa namanya? Ini ya Mama mohon dilatih lagi ya anandanya Oh ya. iya, Nah, hafalannya, itu kan murojaahnya. iya, murojaahnya itu jadi kan bisa itu sambil dia kita tahu nih hafalannya anaknya itu Sampai di di mana? Seperti Oke, itu. baik. Nanti lebih lanjut lagi kita akan bicara tentang kegiatan-kegiatan lagi. Apa sih yang bisa dilakukan untuk mengisi kegiatan bersama anak selama bulan Ramadan ini supaya moodnya tetap terjaga bagus. Jangan kemana-mana. Bersama Carla dan Bunda Tarika akan segera kembali di Bincang Psikologi Anak dari TV 10. Baik, sahabat TV 10, Bincang Psikologi Anak kembali untuk Anda bersama saya Carla Ratna dan juga Bunda Tarika. Psikolog kita yang selalu menemani kita berbagi ilmu parentingnya ya Bunda. Beliau ini adalah seorang psikolog di Yayasan Pendidikan Islam di Ponegoro, Solo ya Bunda. Iya, betul, Kak. Berarti memang ya sudah sering berinteraksi dengan anak-anak maupun dengan orang tua itu sendiri. Betul. Iya, Jadi ya untuk memang mengisi kegiatan bersama anak selama Ramadan ini karena memang juga sudah praktek langsung ya dengan anak-anaknya, baik itu selama di sekolah ataupun saat parenting dengan orang tuanya ya Bun ya. Iya, betul sekali Kak Oke, Nana. tadi kita sempat bicara tentang kegiatan yang dilakukan oleh orang tua dan anak selama mengisi waktu menunggu berbuka puasa dengan anak selama bulan Ramadan. Iya, betul. Nah, Kak. mungkin ada kegiatan lain yang bisa dilakukan oleh orang tua dan anak saat mengisi waktu untuk menunggu buka puasa ini, Bun? Oke, baik. Juga bisa tadi mewarnai juga kita bisa keterampilan juga bisa ya Kak Nana ya, mengajak anak juga mengajak anak untuk memasak gitu ya. Mungkin karena udah itu setiap harinya, mungkin kita harus berinovasi nih Kak Nana ya dengan menanyakan kepada anaknya sama mungkin pengennya dia apa gitu. pengennya apa. Kemudian karena kan ditawarkan anak ini moodnya kadang ada yang mood swing, iya, betul. kadang ada yang bosenan. Nah, iya, ini betul. dia. Makanya kita harus memberikan istilahnya inovasi. Dan mungkin kita bisa mensiasati adalah jadi hari pertama permainan itu kita beri janji adalah satu permainan aja, satu macam permainan atau dua satu macam hari, iya, satu sampai dua macam permainan gitu. Jadi anak itu oke, setelah ini hari ini mainnya ini dulu ya. Kemudian nanti besok kita berikan mainan dia yang lain. Nah, seperti itu. Jadi kan biar istilahnya apa ya, anak itu tidak terlalu bosen. Kemudian mungkin ini mainannya di dalam rumah gitu kan, untuk beberapa hari gitu kan. Terus berarti kita ajak nih anak kita bermainnya di luar rumah. Nah, biar ganti suasana kan. Karena kan pasti kan anak ini kan sudah lapar ya, istilahnya sudah lapar, pasti habis itu pinginnya cepet segera buka puasanya gitu ya. sekarang aja mah. Gitu. Iya, jadi kan kita harus ini istilahnya gimana sih? Itu kan apa ya, proses ya, karena dia proses belajar, otomatis wajar ya ketika anak itu mengatakan seperti itu. Makanya anak kayak udah lemes, sudah ini, terus akhirnya ada yang marah dan gitu kan. Iya, biasanya juga sama seperti orang tua ya. Anak-anak itu juga ketika puasa namanya juga lapar, nahan haus juga. Betul. Pasti tingkat emosinya juga betul. tinggi ya. Kapan-kapan kita juga harus
harus bahas juga Iya, nih bagaimana untuk betul mereka juga sekali. bisa mengendalikan kayak orang dewasa juga. Iya, betul. Karena kan puasa ini otomatis juga bukan hanya pengendalian Iya. makan dan minum, tapi juga pengendalian Iya, diri betul, gitu ya. betul sekali. Nah itu kan jadinya kita harus nih, berarti ketika dia kok udah ngerasa dia nangis nih, udah mama pingin buka atau gitu, oke kita tenangkan dulu, kita validasi perasaannya. Oke, sebentar lagi ya, ini sudah tadi udah hebat, kita beri apresiasi, sudah melewati nih, tinggal ini 1 jam lagi. Kita adik mau main apa? Nah ditawar gitu. Oke, kalau mungkin dia lagi bosen atau apa, ingin jalan-jalan, oke kita ajak dia jalan-jalan sebentar. Untuk kayak apa namanya, ngabuburit tadi juga bisa ngabuburit, oke. Atau enggak kasih apa namanya, permainan nih, bisa kayak mungkin permainan zaman dulu monopoli. Oh iya. Nah, itu kan ada pelibatan antara apa namanya, orang tua dan anak ya. Jadi kayak tidak terlalu, tapi yang pasti dengan kuncinya adalah ibunya semuanya sudah selesai urusan yang sudah selesai untuk menyiapkan berbuka. Iya, kemudian juga tidak ada pekerjaan. Masalahnya kan sekarang ya, sekarang banyak orang tua yang sibuk juga, Bun, betul yang bekerja sekali. juga. Nah, bagaimana ini terus? Nah, itu jadi kan memang benar-benar waktu yang sudah istilahnya apa ya, sudah mepet mau itu, semua kayak sudah jam 5 semuanya sudah beres semuanya. Oke, apa namanya, kita bisa itu, atau enggak bekerja sama dengan ayahnya juga kan bisa. Iya, kalau ayahnya biasanya kan ada beberapa perusahaan yang kalau puasa kan pulangnya lebih awal. Jadi kan tadi kayak dulu kita pernah bahas adalah tugas mengasuh kan tidak hanya tugas mama, tapi juga tugasnya papa. Juga kan. Berarti ketika mamanya ini lagi sibuk, lagi nyiapin untuk, soalnya mungkin kan anak-anak kan bosen gitu, bantuin mama terus bosen gitu. Nah, gitu, padahal ini juga kita, nah ini kan dilema akhirnya, Bun. Di Jadi, satu sisi kita harus menyelesaikan tugas kita, kewajiban kita untuk menyiapkan buka puasa. Di satu sisi anak kita merajuk karena mungkin bosan untuk kalau diajak memasak terus atau menyiapkan buka puasa terus kan dia bosen. Nah ini gimana? Nah, berarti kan itu harus ada kerjasama antara ayah sama mamahnya ya, atau mungkin kalau papahnya atau ayahnya belum pulang gitu kan, istilahnya ada nih orang yang bisa diajak, neneknya atau siapanya yang istilahnya ini baru nyelesai ya, pokoknya diberitahu kepada anak, mama mau menyelesaikan dulu masaknya untuk adik nanti berbuka. Nah, main dulu sama nenek atau kakek gitu. Itu juga bisa. Tetap diberikan pengertian. Iya, pengertian. Jadi kan gitu, apa namanya, setelah itu nanti kalau sudah buka, adik udah waktunya aja nih, adik ini nanti sudah siap semuanya gitu. Nah, itu juga bisa seperti itu. Iya, jadi nggak perlu dilema lagi ya, Bun. Karena juga ini kan sering terjadi, kita sendiri kan sama-sama bekerja, jadinya kan membagi waktu antara bekerja, udah nyampe rumah nanti harus nyiapin untuk buka puasa, sedangkan ada anak juga yang butuh untuk kita temenin. Ini dilemanya mungkin juga orang tua yang di rumah nih, sahabat TV 10 juga merasakan hal yang sama. Makanya solusinya gimana ini kalau menghadapi hal yang demikian? Betul, dan memang kita dari awal juga harus mempersiapkan dan membuat nih perjanjian yang benar-benar dari hari pertama sampai 30 hari ke depan. Itu kan apa namanya, jadi istilahnya ada beberapa, tidak hanya satu kegiatan. Pasti kalau kegiatan gunting, anak sudah gunting cepet sudah selesai. Terus habis gunting dia harus ngapain? Apalagi gitu. Apalagi kan kegiatan seperti itu tetap butuh pendampingan dari orang tua. Iya, dan siasatnya adalah cari kegiatan yang beberapa. Jadi menggunting bisa, menempel bisa. Oh, kalau menggunting sekaligus juga menempel. Kemudian juga nanti bilang sama anak sudah selesai, diceritakan ya ke mama tadi ceritanya apa. Nah, itu juga bisa sambil itu. Juga nanti ada setelah gunting menempel, itu dia main permainan yang dia sukai, semua puzzle atau apa. Nah, jadi ada beberapa rangkaian kegiatan, tidak hanya kita menyiapkan satu kegiatan. Karena pasti anak usia sekecil itu pasti bosen sudahan kalau hanya satu kegiatan, apalagi kalau anaknya udah pinter semuanya. Apalagi anaknya juga kalau aktif banget. Begitu repotnya ya. Repotnya di situ. Nah, jadi ya memang benar-benar ini peranan orang tua banget, kerjasamanya antara ayah dan juga bundanya, bagaimana supaya bisa saling bersinergi. Iya, betul sekali. Untuk membuat anak, namanya juga melatih anak kan ya. Nanti efeknya kan ke depan ya, Bun ya. Iya, betul. Jadi mereka saat menikmati ibadah puasa ini juga merasa ini tuh menyenangkan gitu. Iya, betul. Jadi kayak menanti
menanamkan anak itu biar seneng nih, oh ternyata ketika bulan Ramadan ini aku bisa kayak gini, bisa melakukan kegiatan istimewa, bisa sering berinteraksi dengan orang tua, kan betul. otomatis begitu ya. Iya, lebih bisa, sering berinteraksi. Tadi kayak mungkin ada anak yang memang bisa diajak kerjasama untuk kayak masak bareng, wah momen Ramadan itu jadi nanti teringat nih kayak kita waktu dulu. Iya bener, apa yang dirindukan di saat Ramadan adalah dulu bisa memasak bersama orang tua. Jadi menanamkan istilahnya apa ya, hal-hal yang baik selama bulan Ramadan. Hal-hal yang istimewa yang hanya bisa mungkin dikerjakan di bulan Ramadan aja. Contohnya kalau di bulan Ramadan kan menyiapkan buka puasa gitu kan, takjil dia bebas milih mau menu apa. Selain itu juga dia bisa menyiapkan itu bersama orang tua. Ini kan juga sesuatu yang istimewa yang mungkin langka orang tuanya pulang lebih awal, itu kan mungkin juga istimewa. Jadi mereka memang akan merindukan momen-momen Ramadan. Itu betul sekali. Terus kemudian tidak hanya selesai di waktu berbuka, juga diajak kayak sholat tarawih itu juga. Kan terkadang ada beberapa masjid yang memberikan jaburan itu. Betul. Nah, itu kan juga bisa. Jadi kayak memang kan sekarang kayak masjid-masjid itu kayak apa namanya ya? Ramah anak juga kan apa namanya, membuat kayak ini loh Ramadan tuh sudah ada perubahannya. Jadi memang istimewa gitu ya Ramadan. Iya, betul. Oke. Baik. Sebelum berpisah, karena hampir 30 menit berlalu, ada yang mau disampaikan untuk sahabat TV 10 yang ada di rumah? Baik, Kak Nana dan pemirsa TV 10 di rumah, ketika Ramadan tiba, persiapkan mama, papa, ayah, bunda, dan semuanya persiapkan kegiatan yang menyenangkan bagi anak yang bisa nanti dikenang bahwa Ramadan itu adalah bulan yang istimewa. Baik, sahabat TV 10, banyak sekali kegiatan yang bisa dipilih sebagai pengisi bulan Ramadan bersama anak-anak ya. Kita tinggal menyesuaikannya aja dengan waktu, kemampuan, dan juga kebutuhan anak-anak. Selain mampu melancarkan puasa anak, melakukan kegiatan ini ternyata juga mampu mengeratkan hubungan ya antara orang tua dan juga anak-anak. Dan ini yang akan selalu dirindukan oleh anak-anak. Merindukan Ramadan, Masya Allah. Masya Allah. Terima kasih untuk kebersamaannya, 30 menit berlalu. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Saatnya saya, Carla Ratna, dan juga Bunda Tarika, psikolog kita, undur diri. Tetap di TV 10, inspirasi dan edukasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.